Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda mendengar suara mesin mewah yang memecah kesunyian pagi, menyimpan rahasia kelam di balik kilau catnya? Di Jejak Hitam, kita akan menyelami kisah Inspektur Reno, seorang polisi sukses yang membeli mobil impiannya, sebuah simbol status yang ternyata menyimpan dosa tersembunyi. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan, intrik, dan kejatuhan seorang pria yang terobsesi dengan kemewahan. Kami berjanji Anda akan terpaku hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video misteri dan menegangkan lainnya. Suara mesin berat yang disusul oleh desis hidrolik memecah keheningan di perumahan elit pagi itu. Beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman atau membaca koran di teras rumah mereka serentak menoleh. Sebuah truk pengangkut mobil yang besar dan modern berhenti tepat di depan rumah yang paling megah di blok itu. Sebuah hunian 2 lantai bergaya minimalis modern dengan pilar-pilar kokoh dan taman yang terawat sempurna. Pintu rumah itu terbuka dan keluarlah Inspektur Polisi 1 Reno dengan postur tinggi, wajah tampan, dan senyum penuh percaya diri yang selalu menghiasi bibirnya. Ia adalah personifikasi dari kesuksesan. Ia menyilangkan tangan di dada sambil mengawasi pintu hidrolik truk yang perlahan turun membentuk sebuah ramp. Kemudian, bagai seekor predator yang dilepaskan dari kurungannya, mobil itu muncul, merah menyala, berkilau di bawah sinar matahari. Pagi, sebuah mobil sport Eropa dengan lekuk tubuh yang tajam dan aerodinamis. Lambangnya yang ikonik berkilau di bagian depan. Mobil itu turun perlahan, bannya yang lebar dan hitam menyentuh aspal jalanan untuk pertama kalinya. Wow, ayah. Mobil baru ayah. Sebuah suara kecil yang penuh kekaguman memecah keheningan. Leo, putra Reno yang berusia 6 tahun, berlari keluar rumah. Matanya terbelalak tak percaya. Ia berhenti beberapa langkah dari mobil itu, seolah takut menyentuh benda yang tampak seperti datang dari dunia mimpi. Reno tertawa puas. Ia menghampiri putranya dan mengangkatnya ke dalam gendongan. "Suka jagoan?" tanyanya, suaranya syarat dengan kebanggaan. "Suka sekali, keren. Ini mobil tercepat di dunia ya ayah?" tanya Leo. Matanya tak lepas dari kilau cat mobil itu. "Tentu saja," jawab Reno. Tak lama kemudian, Sarah, istri Reno, menyusul keluar. Ia tersenyum melihat kebahagiaan suami dan anaknya. Namun ada sebersit keraguan di matanya saat melihat mobil yang harganya fantastis itu kini terparkir di depan rumah mereka. "Bagus sekali mas, merahnya menyala," katanya, mencoba terdengar antusias. "Tapi, apa ini tidak berlebihan?" Reno menurunkan Leo dan merangkul pundak istrinya dengan penuh keyakinan. "Sayang, ini bukan berlebihan. Ini namanya bukti kerja keras. Hadiah untuk kita semua," bisiknya sambil melirik ke arah mobil seolah itu adalah medali penghargaan paling bergengsi. Baginya, mobil itu bukan sekadar kendaraan, itu adalah penegasan status. Sebuah trofi yang membuktikan bahwa ia telah tiba di puncak. Sarah hanya bisa mengangguk pelan, berusaha menepis perasaan tidak nyaman yang bergejolak di dalam hatinya. Ia tahu suaminya bekerja keras, tapi ia juga tahu ambisinya terkadang membuatnya lupa diri. Reno tidak peduli dengan keraguan kecil itu. Hari ini adalah hari kemenangannya. Ia membuka pintu mobil yang terangkat ke atas seperti sayap, memperlihatkan interior kulit berwarna krem yang mewah. Ia duduk di kursi pengemudi. Tangannya membelai setir dengan penuh damba. Ia menoleh ke arah Leo yang masih menatap dengan mulut sedikit terbuka. "Besok pagi," kata Reno dengan suara yang mantap dan penuh janji. "Besok pagi, kita orang pertama."
Yang keliling komplek pakai mobil ini, ya jagoan. Leo melompat-lompat kegirangan. Asyik, janji ya ayah? Janji, jawab Reno sambil tersenyum lebar. Di dalam kemewahan mobil itu, dikelilingi oleh tatapan kagum putranya, Ibtu Reno merasa seperti raja dunia. Ia tidak tahu bahwa janji yang baru saja ia ucapkan adalah janji yang tidak akan pernah bisa ia penuhi. Ia tidak tahu bahwa janji yang baru saja ia ucapkan adalah janji yang tidak akan pernah bisa ia penuhi. Janji itu, tanpa ia sadari, telah dipatahkan oleh sebuah peristiwa beberapa minggu sebelumnya. Sebuah peristiwa yang terjadi di dalam ruang kantornya yang sejuk dan sunyi, jauh dari deru mesin mobil sport yang kini ia banggakan. Flashback, beberapa minggu sebelumnya, pintu ruangan Ibtu Reno diketuk pelan. Seorang pria tua kurus dengan kemeja batik pudar dan peci yang sedikit miring masuk dengan langkah ragu. Namanya Pak Tamin. Tangannya yang keriput dan kasar tangan yang seumur hidupnya hanya mengenal tanah dan cangkul memegang sebuah map usang dengan erat. Maaf mengganggu, Pak Inspektur, ucap Pak Tamin dengan suara parau. Saya hanya ingin bertanya lagi soal nasib tanah saya. Reno, yang sedang sibuk di depan komputernya, mengangkat wajah dengan ekspresi yang dipaksakan ramah. Sudah saya bilang, Pak, pihak perusahaan punya sertifikat hak milik yang sah dari Badan Pertanahan. Surat-surat lama Bapak itu lemah di mata hukum. Jawabnya, nadanya terdengar final, seolah ia sedang menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Tapi, Pak, tanah itu napas keluarga kami. Dari kakek buyut saya sudah di sana. Kami hidup dari sana, Pak Tamin memohon. Matanya yang sayu mulai berkaca-kaca. Sertifikat perusahaan itu baru terbit, Pak. Pasti ada yang tidak beres. Tolonglah kami, orang kecil. Reno menghela napas panjang, menunjukkan ketidaksabaran. Pak, tempuh jalur hukum saja. Kalau merasa benar, saya hanya menjalankan tugas sesuai dokumen yang ada. Beberapa jam setelah Pak Tamin pulang dengan wajah lesu, tamu lain datang ke ruangan Reno. Seorang pengacara berpenampilan necis dengan jam tangan berkilau dan koper kulit mahal. Ia datang mewakili perusahaan yang bersengketa dengan Pak Tamin. Tidak ada perdebatan panjang, hanya ada senyum penuh arti dan sebuah koper kulit yang diletakkan di atas meja. Dana apresiasi atas kerjasama Bapak Inspektur Reno, kata pengacara itu dengan suara licin, agar semua proses ke depannya lancar, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Reno terdiam sejenak, jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena getaran ambisi. Ia melihat isi koper itu, tumpukan uang yang jumlahnya lebih dari cukup untuk mewujudkan impian terbesarnya, sebuah mobil sport merah. Dirinya di balik kemudi mobil itu dihormati semua orang. Bayangan itu dengan cepat mengalahkan bisikan samar dari hati nuraninya. Kesepakatan pun terjadi. Laporan investigasi ia tutup dengan kesimpulan yang menguntungkan pihak perusahaan. Seminggu kemudian, surat penggusuran resmi tiba di gubuk Pak Tamin. Reno tidak ada di sana untuk menyaksikannya. Namun, takdir mencatatnya dengan saksama. Pak Tamin berdiri di atas tanah leluhurnya untuk terakhir kali menatap buldoser yang mulai meraung di kejauhan. Ia tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya berlutut, mengambil segenggam tanah kelahirannya dan menatap langit dengan pasrah. Tuhan, Engkau maha melihat, bisiknya lirih. Air matanya jatuh, membasahi tanah yang ia genggam. Kaki hamba memang sudah tidak bisa melangkah lagi di tanah ini, tapi kidilanmu pasti akan melangkah kembali ke masa kini. Di garasi rumahnya yang mewah, Ibtu Reno mengelus kap mobil sport merahnya, tersenyum membayangkan hari esok. Ia sama sekali tidak mendengar gema doa lirih Pak Tamin. Ia tidak menyadari
bahwa keadilan yang dibicarakan petani tua itu sudah mulai melangkah. Mendekat, sunyi, siap untuk menagih janji pada waktu yang paling tepat. Ia tidak menyadari bahwa keadilan yang dibicarakan petani tua itu sudah mulai melangkah, mendekat dalam sunyi, siap untuk menagih janji pada waktu yang paling tepat. Dan waktu yang paling tepat itu adalah keesokan paginya, pagi yang cerah, secerah harapan putranya, Leo Reno, terbangun dengan perasaan luar biasa, seolah ia adalah orang paling beruntung di dunia. Ia bersiul-siul kecil saat mandi, memilih kemeja kasual paling mahal dari lemarinya, dan menyemprotkan parfum favoritnya. Hari ini adalah hari penobatan tidak resminya, hari di mana ia akan memamerkan buah kerja kerasnya kepada dunia. Saat sedang mengancingkan lengan kemejanya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Otot di betis kanannya tiba-tiba terasa lemas selama sepersekian detik, seperti hendak kehilangan tenaga. Ia berhenti sejenak, sedikit mengernyit. Mungkin kurang pemanasan saja, gumamnya, lalu mengibaskannya dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Tanpa curiga, di meja makan, suasana begitu ceria. Sarah telah menyiapkan sarapan istimewa, dan Leo sudah rapi dengan pakaian terbaiknya. Tak henti-hentinya mengayunkan kaki di kursi karena terlalu bersemangat. "Ayah, ayo cepat sarapannya. Nanti keburu siang," celoteh Leo. "Sabar, jagoan, mesinnya harus dipanaskan dulu, sama seperti perut ayah," jawab Reno sambil tertawa. Menyuap rotinya dengan lahap saat berjalan menuruni tangga dari kamarnya. Kakinya sempat tersandung di anak tangga terakhir, membuat tubuhnya sedikit oleng. Sebuah hal yang sangat tidak biasa baginya. Sarah yang melihatnya refleks berkata, "Hati-hati mas." Reno hanya tersenyum tipis, lagi-lagi mengabaikan sinyal aneh dari tubuhnya sendiri, menyalahkan sepatu barunya yang licin. Baginya, semua keanehan kecil ini tak lebih dari gangguan sepele di hari besarnya. Setelah sarapan, momen yang ditanggu-tanggu pun tiba. "Sudah siap, jagoan?" tanya Reno kepada Leo. Anaknya mengangguk dengan antusiasme yang meluap-luap. Dengan langkah yang ia buat segagah mungkin, Reno berjalan menuju garasi, diikuti oleh Sarah dan Leo. Saat melangkah, ia kembali merasakan sensasi aneh itu. Kakinya terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Ada rasa kesemutan halus yang menjalar dari paha hingga ujung jari. Ia berhenti sejenak, memijat pahanya. "Kenapa mas?" tanya Sarah, menyadari jeda itu. "Tidak apa-apa, cuma sedikit kram," jawab Reno cepat, kembali memasang senyum percaya dirinya. Pintu garasi terbuka. Di dalamnya, mobil sport merah itu berkilau seperti permata raksasa, siap untuk ditaklukkan. Reno menghirup aroma mobil baru yang memabukkan itu dalam-dalam. Inilah puncak dunianya. Ia membuka pintu mobil yang terangkat ke atas, lalu dengan mulus mendudukkan dirinya di kursi pengemudi yang terbuat dari kulit terbaik. Ia menoleh ke arah Leo yang berdiri di ambang pintu garasi dengan mata penuh puja. Reno memberinya sebuah kedipan mata penuh gaya. Ia memasukkan kunci, memutarnya, VR, mesin mobil itu meraung hidup. Suaranya yang berat dan bertenaga mengisi seluruh garasi, seolah mengumumkan kekuatannya. Reno memegang kemudi, merasakan getaran mesin di tangannya. Ia sudah siap untuk melaju, siap untuk pamer, siap untuk menikmati dunianya. Semuanya terasa sempurna. Ia sudah siap untuk melaju, siap untuk pamer, siap untuk menikmati dunianya. Semuanya terasa sempurna. Namun, kesempurnaan itu hanya bertahan selama getaran mesin mobilnya yang gagah dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya. Reno melambaikan tangan sekilas kepada Sarah dan Leo. Inilah saatnya. Ia memasukkan persneling
merasakan sedikit sentakan yang menandakan mobil itu siap melesat. Kakinya yang terbalut sepatu mahal terangkat, lalu ia menekannya dengan mantap ke pedal gas. Tidak terjadi apa-apa. Mesin mobil masih meraung di putaran yang sama. Mobil tidak bergerak seinci pun. Kening Reno berkerut, senyumnya sedikit memudar. Mungkin karpetnya menghalangi. Gumamnya, ia mengangkat kakinya lagi, menyingkirkan karpet beludru di bawahnya, lalu kembali menekan pedal gas dengan lebih kuat. Tetap tidak ada apa-apa. Kakinya terasa aneh. Rasanya seperti menekan gumpalan kapas, bukan pedal yang keras. Perintah dari otaknya untuk menekan seolah tidak sampai dengan sempurna. Kekuatan itu hilang di suatu tempat antara pinggang dan telapak kakinya. Rasa dingin yang aneh mulai merayap di punggungnya. "Kenapa, Ayah?" tanya Leo. Suaranya yang polos memecah konsentrasi Reno. "Sebentar, sayang," jawab Reno, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Meskipun kepanikan mulai mengetuk pintu hatinya, ia mencoba lagi. Kali ini, dengan kaki kirinya menekan pedal rem. Sama saja, kakinya terasa seperti milik orang lain. Seonggok daging tak bertenaga yang hanya menempel di tubuhnya. Kepanikan itu kini mendobrak masuk. Napasnya mulai terasa sesak. Ruang kemudi yang mewah dan nyaman itu tiba-tiba terasa sempit dan mencekik seperti peti mati. Suara raungan mesin yang tadinya terdengar gagah, kini terdengar seperti tawa yang mengejeknya. "Mas, ada apa?" Suara Sarah terdengar cemas dari luar mobil. Reno tidak menjawab. Dengan frustrasi, ia mencoba jalan keluar terakhir. Ia akan keluar dari mobil ini. Ia harus berdiri, meregangkan kakinya, dan memastikan semua ini hanya kram atau salah posisi duduk. Ia melepaskan sabuk pengaman, mendorong pintu mobil hingga terangkat ke atas, lalu berusaha menggerakkan kakinya untuk keluar. Saat itulah kengerian yang sesungguhnya menghantamnya. Kakinya tidak mau diperintah sama sekali. Ia bisa merasakan kursi kulit di bawahnya, bisa merasakan setir di tangannya, tapi ia tidak bisa merasakan kakinya. Ia mencoba mengangkatnya, mendorongnya, menyeretnya, namun kedua kakinya hanya tergeletak lemas di dalam ruang kaki mobil. Lumpuh total, ia terperangkap, terpenjara di dalam mobil sport impiannya oleh kakinya sendiri. Sarah yang melihat wajah suaminya berubah pucat pasi dan dipenuhi keringat dingin, segera berlari menghampiri. "Mas Reno, kamu kenapa?" Pekiknya kini benar-benar panik. Reno menatap istrinya dengan mata terbelalak, penuh dengan horor dan ketidakpercayaan. Ia membuka mulutnya untuk bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa bersandar lemas di kursi mobilnya, sementara mesin di bawah kap terus meraung-raung. Sebuah mesin penuh tenaga yang tak bisa pergi kemanapun, persis seperti dirinya. Seorang pengemudi yang perkasa, namun lumpuh di balik kemudi takdirnya sendiri. Persis seperti dirinya, seorang pengemudi yang perkasa, namun lumpuh di balik kemudi takdirnya sendiri. Raungan mesin mobil sport itu akhirnya dimatikan oleh tangan Sarah yang gemetar, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan. Hari yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan itu berubah menjadi awal dari sebuah babak panjang yang penuh keputusasaan. Musim telah berganti. 6 bulan telah berlalu sejak hari yang mengerikan itu. Puluhan dokter ahli dan terapis terkemuka telah angkat tangan. Tidak ada satupun penjelasan medis yang bisa ditemukan untuk kelumpuhan total yang menyerang kedua kaki Ibtu Reno. Secara fisik, kakinya sempurna, tidak ada saraf yang rusak, tidak ada tulang yang patah. Namun, keduanya tetap menjadi beban tak bernyawa yang kini harus diseret oleh kursi roda. Ibtu Reno, sang perwira yang dulu langkahnya penuh wibawa, kini menghabiskan hari-harinya di atas kursi roda.
Wajahnya yang dulu tampan dan penuh percaya diri, kini selalu dihiasi guratan frustrasi dan kepahitan. Ia menjadi pribadi yang pendiam dan mudah marah. Rumahnya yang megah telah berubah fungsi menjadi penjara emas yang luas. Setiap sudutnya mengingatkannya pada kebebasan yang telah direnggut darinya. Dan di dalam garasi, monumen terbesar dari tragedinya berdiri dengan bisu. Mobil sport merah itu terparkir di tempat yang sama, tak pernah bergerak 1 senti pun. Tubuhnya yang aerodinamis kini tertutup rapat oleh selembar kain sutra hitam, melindunginya dari debu, seolah sedang dikafani. Benda itu yang seharusnya menjadi simbol kecepatan dan kekuasaan, kini menjadi batu nisan yang berkilau bagi kehidupan Reno yang dulu. Setiap sore, saat rumah sepi, Reno akan mendorong kursi rodanya sendiri menuju garasi. Itu sudah menjadi ritualnya. Ia akan berhenti di depan gundukan kain sutra itu, menatapnya dalam diam selama berjam-jam. Suatu sore, Sarah menemukannya di sana. Ia melihat tangan suaminya yang gemetar, perlahan menyingkap ujung kain penutup itu, memperlihatkan sedikit cat merah yang masih tampak sempurna. Reno menyentuh permukaan mobil yang dingin itu, dan bahunya mulai bergetar. Bukan getaran amarah, melainkan getaran isak tangis yang tertahan. Setetes air mata jatuh dari pelupuknya, mendarat di atas kap mobil yang berkelau, lalu mengalir perlahan seperti sebuah luka. "Mas," sapa Sarah lirih. Hatinya ikut hancur melihat suaminya yang dulu begitu perkasa, kini begitu rapuh. Reno tidak menoleh. "Untuk apa semua ini, Sarah?" desisnya dengan suara serak, lebih ditujukan pada dirinya sendiri. "Aku punya semua yang kuinginkan, tapi aku bahkan tidak bisa berdiri untuk mengambil segelas air." Kemewahan yang ia kejar dengan menghancurkan hidup orang lain kini terasa seperti pasir di genggamannya. Semakin erat ia mencoba memegangnya, semakin cepat ia menghilang, hanya menyisakan rasa sesal yang kasar dan abadi. Resolusi dari kisahnya bukanlah kesembuhan. Resolusinya adalah kutukan untuk hidup selamanya, dengan buah dari keserakahannya. Menatap setiap hari pada simbol impiannya yang kini telah menjadi pengingat paling kejam atas hukumannya. Resolusinya adalah kutukan untuk hidup selamanya dengan buah dari keserakahannya. Menatap setiap hari pada simbol impiannya yang kini telah menjadi pengingat paling kejam atas hukumannya. Setiap derit kursi rodanya adalah gema dari raungan mesin mobil yang tak pernah ia kendarai. Setiap kali melihat kakinya yang tak bernyawa, ia teringat pada langkahnya yang angkuh saat menyegel nasib orang lain. Suatu siang, saat ia sedang duduk termangu di depan televisi, di ruang tamunya yang luas dan sepi, sebuah acara berita lokal menarik perhatiannya. Acara itu meliput sebuah kisah inspiratif tentang keberhasilan koperasi tani di desa pinggiran kota. Koperasi itu berhasil membantu para petani kecil yang tak punya lahan untuk bisa kembali bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Kamera kemudian menyorot sosok pemimpin koperasi itu yang sedang diwawancarai. Seorang pria tua berwajah teduh dengan senyum yang damai di bibirnya. Jantung Reno seolah berhenti berdetak. Ia kenal wajah itu, wajah Pak Tamin. "Kunci dari semua ini adalah semangat," kata Pak Tamin di layar televisi. Suaranya tenang dan penuh wibawa. "Meski kami tidak lagi punya tanah yang luas, kami masih punya kaki untuk melangkah bersama, punya tangan untuk saling membantu. Kemajuan sejati itu bukan soal seberapa cepat kita berlari sendirian, tapi seberapa jauh kita bisa melangkah bersama-sama." Saat itu juga gema kalimat Pak Tamin di ruang kantornya beberapa bulan lalu kembali terngiang di telinga Reno, lebih jelas dari suara apapun. "Kaki hamba memang sudah tidak bisa melangkah lagi di tanah ini, tapi keadilanmu
pasti akan melangkah. Reno akhirnya mengerti keadilan Tuhan telah melangkah. Pak Tamin yang telah ia rampas tanahnya, yang telah ia hentikan langkahnya, justru menemukan cara baru untuk melangkah maju, bahkan kini membantu ratusan langkah orang lain. Sementara dirinya yang membeli simbol kecepatan dari hasil merampas langkah orang lain, kini tak bisa melangkah sama sekali. Ia memiliki segalanya untuk bergerak cepat, namun ia dipaksa diam untuk selamanya. Saat itulah ia sadar hukuman terberatnya bukanlah kelumpuhan kakinya, melainkan pemahaman yang datang terlambat ini. Pemahaman bahwa kekayaan yang ia timbun dari merampas hak orang lain telah mencuri jiwanya, meninggalkan tubuhnya dalam sangkar emas yang ia bangun sendiri. Kecepatan, kemewahan, dan kekuasaan yang ia puja ternyata tak ada artinya dibandingkan kemampuan sederhana untuk berdiri di atas kaki sendiri dengan hati nurani yang bersih, dengan pandangan yang kini kosong dari amarah, hanya menyisakan kelelahan dan penyesalan yang tak bertepi. Reno memanggil istrinya, Sarah. Panggilnya dengan suara yang terdengar berbeda, lebih tenang dan pasrah. Sarah datang menghampirinya, siap untuk mendengar keluhan atau frustrasi seperti biasanya. Namun yang ia dengar justru kalimat yang tak pernah ia duga. Kata Reno pelan, matanya menatap lurus ke depan, namun seolah melihat jauh ke dalam dirinya sendiri. Jual mobil itu. Itu bukanlah permintaan yang lahir dari harapan untuk sembuh. Itu adalah sebuah pengakuan kalah, sebuah langkah pertama untuk melepaskan diri dari belenggu simbol keserakahannya. Karena kini ia tahu, untuk bisa benar-benar bergerak maju, terkadang seseorang harus terlebih dahulu melepaskan beban yang selama ini ia anggap sebagai sebuah pencapaian. Itulah tadi kisah Ibtu Reno dan mobil sport merahnya. Sebuah pengingat bahwa kemewahan bisa jadi topeng dari kebusukan. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Apakah menurut Anda Reno pantas mendapatkan hukumannya? Jangan ragu untuk berbagi komentar dan teori Anda di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Jejak Hitam.